Pak Reza, kita tadi sudah mendengar keterangan kawan kami, Camar Handai di sana yang sudah berdiskusi dengan salah satu kuasa hukum dari Saka Tatal. Ada beberapa fakta baru ini bahwa memang rencananya Pak Ibtu Rudiana ini akan hadir begitu ya di sidang PK kali ini. Dan tanggapan Anda seperti apa Pak Reza terkait akan hadirnya ini Ibtu Rudiana di sidang PK Saka Tatal? Ya, tanggapan kami sebagai sesama korban ya sangat senang sekali. Jadi nanti kan akan terungkap ada apa sebenarnya sehingga kejadian ini kan berlarut-larut dan menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Karena pada saat 2016 lalu kan memang dari pihak keluarga almarhum Vina itu menyerahkan seluruhnya proses hukum ini kepada Pak Rudiana. Jadi beliau yang sangat lebih tahu ada apa sebenarnya di kejadian pada saat itu. Ya, ini tadi juga dijelaskan oleh salah satu kuasa dari Saka Tatal bahwa Ibtu Rudiana ini juga terlibat dalam beberapa aksi atau aktivitas intimidasi yang dialami oleh Rinaldi dan Saka Tatal. Tapi tahan dulu Mas Reza, kita akan coba untuk bergabung dengan Pak Susno yang saat ini sudah ada di Cirebon. Materi apa yang sudah dikomunikasikan oleh pihak yang Saka Tatal ke Pak Susno? Ya, terkait hanya masalah penyelidikan dan penyidikan. Ya, bisanya saya hanya buat nasi goreng kayak gitu aja. Oke, jadi udah siap lah nanti apapun yang akan ditanyakan oleh... Iya, siap. Nggak apapun ya, yang saya ketahui aja. Yang saya ketahui apa, yang paling saya ketahui ya tentang pertanian. Sekarang saya lagi nanam jagung, nanam pisang ya paling ketahui. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini alasan ini, maka satu yang kita dapat apa dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain, saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini, gimana? Ini mana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut, mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Ya, betul. Itu ya Pak. Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman tanggung supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Saka Tatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi udah, dari kasus kalau gitu. Saka Tatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Saka Tatal pelaku? Saka Tatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya. Entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah. Langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum. Udah nggak perlu begitu ya. Bapaknya istirahat dulu ya. Terima kasih. Makasih Pak. Nanti kalau makan betul. Sarapan dulu, nanti kita lanjut ya. Kasih Pak Raden. Oke Bang, udah ya Bang, selesai ya.
Udah ya. Kita boleh istirahat dulu ya kali ya. Mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji yang hari ini akan menjadi salah satu saksi dalam PK Sakatatal, dan kita masih terhubung dengan Pak Reza Pramudia, kuasa hukum keluarga Vina. Pak Reza, masih mendengar suara kami, Pak? Iya, Mas. Ya, Pak Reza, kalau Anda melihat dari kondisi saat ini bahwa memang ada beberapa bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus kematian Vina dan Eki ini. Apakah ada tanggapan tertentu dari keluarga Vina menyikapi beberapa fakta baru yang muncul ke permukaan ini dan kemudian menjadi salah satu fakta yang diajukan baik dalam kasus pra-peradilannya Peggy Setiawan maupun PK Sakatatal ini? Jadi memang tanggapan dari pihak keluarga sih, kemarin kita berbincang-bincang setelah kemunculan Pak Rudiana di konferensi pers kami kemarin itu, memang banyak kaget gitu kan. Tapi untuk lebih jauhnya lagi, mereka kan pada saat itu tidak tahu menahu apa yang terjadi setelah peristiwa penangkapan. Jadi kalau misalkan ada penyiksaan segala macam, nanti bisa dikonfirmasi langsung ke pihak Pak Ibtu Rudiana, seperti itu, Mas. Kalau keluarga sendiri melihat runtutan berbagai fakta baru yang kemudian muncul begitu ya, Pak Reza, ini apakah masih ada optimisme terhadap keluarga ini akan terkuak dengan terang benderang sebenarnya apa yang terjadi dengan anggota keluarga mereka yang meninggal, yaitu Vina? Jadi pihak keluarga sih sangat optimis sekali dengan kinerja pihak kepolisian yang saat ini dari Mabes Polri turun langsung, itu mungkin akan bisa membuat semuanya clear, apalagi banyak juga bermunculan saksi-saksi yang mungkin bisa membuat semua ini menjadi jelas gitu kan. Dan juga dari pihak Pak Rudiana juga sudah muncul, jadi kan bisa menambah kesaksian-kesaksian baru yang mungkin ada apa di balik semua ini sehingga semua jadi carut marut gitu. Iya, Mas Reza, apakah ada permintaan begitu ya dari pengadilan begitu terkait dengan PK Sakatatal? Apakah pihak keluarga ini juga sempat dimintai bagian untuk menjadi bagian dari sidang PK ini yang dilakukan Sakatatal? Kita masih belum ada permintaan untuk menjadi saksi, tapi kalau misalkan ada permintaan dari pihak pengadilan, insya Allah kita bersedia untuk kooperatif memberikan keterangan-keterangan yang pihak kami ketahui. Kalau Anda saat ini masih membangun hubungan komunikasi yang paling intens dengan siapa saat ini dari keluarga Vina? Karena memang dari awal pihak kuasa hukum itu kan intensnya dengan Mbak Marliana, kakak dari almarhum. Tanggapan juga nanti siang juga kan ada kedatangan dari LPSK untuk menindaklanjuti permohonan untuk perlindungan saksi dan korban. Kepada keluarga Vina? Keluarga almarhum Vina, ada 4 orang kalau tidak salah. 4 orang ya. Ini tujuannya sendiri, kenapa minta perlindungan dari LPSK? Apakah memang ada upaya-upaya intimidasi gitu yang diterima oleh keluarga sehingga butuh untuk perlindungan dari LPSK, Mas Reza? Jadi memang pada saat awal pembuatan film itu kan memang ada sedikit intimidasi ya yang diceritakan kakak almarhumah gitu. Betul. Misalkan didatangi orang-orang tak dikenal yang bilang jangan diteruskan di film atau segala macam, yang mungkin takut terulang lagi intimidasi serupa semacam itu. Jadi ya kita minta perlindungan dari LPSK. Dan ya alhamdulillah sudah direspon walaupun agak lama ya. Iya. Nah, kalau Anda melihat, kita tarik kembali ke belakang bahwa memang ada upaya-upaya intimidasi begitu ya yang diterima oleh keluarga Vina, dan kemudian fakta-fakta baru terkuak bahwa ada upaya-upaya intimidasi yang juga dilakukan kepada terduga pelaku maupun para terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Ada kesaksian Reynaldi, ada kesaksian Sakatatal. Itu kalau Anda melihat gejala-gejala seperti ini atau fakta-fakta yang sudah ada ini, apakah Anda melihat bahwa terjadi kesalahan prosedur yang sangat
mendasar begitu yang terjadi sejak awal ditanganinya kasus kematian Vina dan Eki ini, Mas Reza? Jadi memang kalau kita perhatikan memang kita tidak mengawal kasus ini dari awal 2016 ya, akhir-akhir ini, tapi kita mencermati itu kan banyak kejanggalan dengan BAP yang berubah-ubah, dan juga terakhir itu yang hilangnya 3 terduga DPO dan 2 yang dianggap fiktif, terus juga yang Peggy Setiawan ternyata bukan, itu kan kejanggalan yang luar biasa menurut kami. Jadi apapun itu ya, karena kita dari pihak korban tidak bisa berbuat apa-apa, kita tetap mengawal kasus ini, mencermati, dan memberi masukan-masukan yang positif untuk biar kasus ini segera terungkap. Apa penyebabnya bisa selama 8 tahun ini tidak ada kejelasan. Iya, Mas Reza, tadi Anda menyebut bahwa ada beberapa informasi-informasi yang bisa disampaikan untuk memperjelas secara terang benderang dari kasus yang menimpa kasus Vina dan Eki ini. Informasi apa, Mas Reza, yang dari pengamatan Anda yang sampai saat ini masih belum muncul ke permukaan untuk menjadi fakta baru dari sudut pandang keluarga Vina? Jadi informasi-informasi, kalau sekarang itu kan yang dimunculkan narasi itu kan adalah kecelakaan tunggal ya. Betul. Dan kalau kita pihak keluarga itu kan beranggapan ini tetap dari pembunuhan. Iya. Jadi memang kenapa informasi-informasi yang mungkin belum keluar ya, kemungkinan besar pada saat memandikan jenazah itu kan banyak kejanggalan-kejanggalan di situ, terus juga dari mulai bukti-bukti motor yang memang dilihat langsung, bukan yang seperti tampak di foto, atau banyak lah itu nanti yang bisa dikemukakan apabila nanti pihak keluarga almarhum menjadi saksi di persidangan. Iya, menarik salah satunya adalah tadi keterangan Ibu Titin ya di awal informasi yang disampaikan kepada rekan kami Camar Hayanda bahwa Ibu Titin melihat adanya kejanggalan gitu yang pada akhirnya menuntun pada fakta bahwa saat itu Vina sedang menstruasi begitu ya, dan dugaan kuat bahwa memang tidak ada kasus pemerkosaan seperti itu. Nah, apakah itu juga diketahui oleh pihak keluarga Vina? Iya. Jadi memang pada saat itu yang memandikan itu ada beberapa orang wanita dewasa, diantaranya neneknya gitu kan. Dan mereka itu kan beranggapan, mereka juga pasti kan menstruasi dong, dan tahu namanya menstruasi itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan juga kalau sudah meninggal itu kan pasti tidak terus-menerus begitu kan menstruasinya, dan juga ada banyak cairan, sperma di situ. Kalau pelakunya satu orang, kemungkinan kan tidak mungkin, karena begitu banyak cairan yang dikeluarkan pada waktu itu, kesaksian dari yang memandikan jenazah di situ juga kita heran kenapa bisa jadi dibilang menstruasi gitu. Jadi itu banyak yang memang tidak sesuai dengan apa yang pihak keluarga saksikan. Artinya banyak juga ketidaksesuaian begitu ya antara yang disaksikan oleh keluarga korban dalam berbagai kesempatan bersentuhan langsung dengan jenazah Vina pasca meninggalnya Vina, dengan apa yang disampaikan oleh beberapa kesaksian atau bukti yang dikumpulkan pada saat PK ini ya, Mas Reza. Iya, karena kan pihak keluarga pada saat itu yang bersentuhan langsung dengan jenazah, jadi lebih mengetahui itu pembunuhan atau laka lantas tunggal, yang kalau kecelakaan itu kan dagingnya sobek-sobek, kulitnya baret-baret di mana-mana, atau yang sampai parah. Tapi ini kan tidak, badan juga masih bersih segala macam, bukan seperti ada kecelakaan di situ, dan juga banyak patah tulang, ada yang remuk. Itu kan bukan seperti luka kecelakaan gitu. Iya. Jadi pihak keluarga yang tidak mengerti mengerti hukum atau mengerti bahasa tubuh gitu, itu kan juga sudah sangat paham kalau ini bukan kecelakaan. Baik, Mas Reza, kita tahan terlebih dahulu, Mas Reza. Kita nanti akan kembali berdiskusi dengan Anda sesaat lagi, pemirsa. Kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini.